Waalaikumsalam. Saya keluar. Kali ini kami dari kelompok kolektor atau JDPTI akan mempresentasikan mengenai protektor tinggi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dari programmer. Pertama, perkenalkan nama saya Ananta Nisa dari Suku RPLA, nomor absen 14. Saya Marcela dari Indonesia dari RPLA, nomor 15. Saya Muhammad Faisal dari kelas 10 SMA, nomor 16. Saya Baca Museno dari sebelah PLT. Saya Fabi Manai bin Akbar dari kelas 10 RKT nomor 18. Yang game designer akan saya buka. Perkenalkan, nama saya Valentino Ganes Dewangga. Di sini absen tanggal 12. Saya dari kelas XFLA. Perkenalkan nama saya Putri Rosario dari 10 RPLC dengan nomor 21. Perkenalkan nama saya Nadia Rifah Nurul Fajar dari kelas 10 RPLC, nomor absen 20. Saya Faris Meka Zaki dari kelas 10 RKC nomor 19. Saya Novel Rizal dari kelas 11 PLT nomor 5. Bagiannya disebutkan bagiannya Latar belakang dari protektor tinggi adalah game puzzle yang dimana pemain harus menyelesaikan strategi untuk maju level berikutnya. Berlatar di desa bernama Sriapura, desa yang terancam oleh tumbukan bernama Tulus. Bersama penjelajah bernama Dharma, sang pemain bertujuan untuk mencari penawar dari tumbukan tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk barisan yang di sebelah sana itu adalah bagian dari programmer, dan untuk di barisan sebelah sini adalah bagian dari game design. Mungkin untuk job desk lebih detailnya akan dijelaskan saat game isi dari game tersebut dibuka. Bisa dilanjutkan? Baiklah, untuk objektif game sebenarnya sangat simpel. Game ini mengharuskan kita untuk keluar dari sebuah stage-nya. Dan di stage tersebut kita harus, ini sebenarnya opsional, kita bisa mengumpulkan 3 bintang dengan membuka peti. Nah, setiap stage itu mempunyai masing-masing itu 3 peti. Untuk mekanisme pada game ini sama seperti game pada umumnya, menggunakan WASD untuk bergerak, spasi untuk melompat, F untuk berinteraksi dengan objek, ini untuk puas dan kunci, I digunakan untuk dan juga S. Dan kita bisa menyerang musuh menggunakan titik mouse. Dan juga ada event setting yang dapat digunakan untuk mengubah event sesuai keinginan pengguna. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk mekanisme health atau nyawa. Di sini player kita mempunyai nyawa dan mempunyai stamina. Seperti pada umumnya game, player pasti mempunyai nyawa dan mekanisme ini akan membuat player mati jika health-nya sama dengan 0. Dan health ini akan berkurang jika player terkena hit dari musuh atau terkena hit dari trap atau jebakan. Selanjutnya ada stamina. Stamina ini digunakan ketika player ingin melakukan roll, dash, dan sprint. Untuk sprint sendiri ini dia bergantung seberapa lama kita memencet sprintnya. Jadi dia overtime seiring waktu berkurang untuk staminanya. Tidak seperti dash atau roll yang staminanya itu berkurang setiap kita memencet tombol. Sebelum lanjut ke gameplay, kami akan menampilkan trailer dari game Suara sini.
membuat gambar ini mengambil dari referensi Games Online. Di dalam option juga desain yang saya buat dominan hitam atau dominan gelap akan menyesuaikan dengan game yang kami buat yang bertemakan dungeon atau ruang tanah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsionalitas dari main menu yang sudah kami buat. Pertama di sini ada setting, lalu kita masuk ke bagian audio. Di bagian audio sini kita bisa mengatur master volume yang akan mengatur kedua, yaitu musik dan sound effect-nya. Dan di sini juga ada musik untuk mengatur musik dari game ini. Sementara musik dari game ini belum ada, tapi fungsionalitas dari setting audio ini sudah ada ya. Untuk sound effect juga kita bisa atur, jadi kita pisahkan kedua unsur suara menjadi musik dan sound effect. Lanjut ke keyboard. Nah, untuk keyboard di sini kita bisa menyesuaikan layout dari kontrol dari player kita. Misalnya terdapat user yang mungkin tidak terbiasa bergerak menggunakan WASD. Jadi kita bisa ubah dengan misalnya arrow key. Di sini kita dapat dengan arrow key. Nah, ini bisa arrow. Jadi nanti kalau kita di gamenya kita ketika ini maju kita memencet arrow bukan W lagi. Di sini kita kalau kita ingin men-save hasil keybind-nya kita bisa mencet save. Jika kita ingin reset kita bisa mencet reset. Kita ke visual. Di sini ada grafik. Itu visual secara gambaran besarnya. Ada medium dan high. Untuk display mode ada full screen, maximize, dan windowed. Full screen itu ketika ya gamenya itu full screen di layar pengguna. Untuk refresh rate ini sebenarnya untuk mengunci frame per detik, frame ditampilkan oleh device kita. Dan di bawah kiri ada phishing. Phishing di sini adalah teknologi yang digunakan untuk mengunci refresh rate berdasarkan refresh rate maksimal perangkat kita. Nah, di sini kita coba, ya, ini tidak usah dipencet ya, itu baru keluar dari stage-nya. Nah, di sini juga ada level selector. Di sini sebenarnya kita ingin menunjukkan 5 level, tapi berhubung level 5-nya belum selesai, jadi kita di sini akan menunjukkan 4 level saja. Oh, iya. Baik, sebelum masuk ke gameplay, akan saya jelaskan job desk saya di sini. Jadi terdapat 5 level ya di sini total. Sebelum 5 level ini dijadikan 3D oleh teman-teman desain, pertama saya akan membuat 2D-nya untuk menjadi dasar teman-teman untuk buat modelnya. Jadi bila ada mungkin sedikit perubahan, mereka bisa minta, Nes coba ganti modelnya mungkin gini biar lebih gampang. Oke, di sini saya sebagai desainer web 3D-nya yang satu. Yang kita tahu level 1 merupakan level tutorial, yang dimana ini terdapat WASD untuk menggerakkan player. Next. Di sini saya mematemakan seperti penyihir kuno yang sedang terjebak di bawah tanah. Dan juga ini terdapat press looking up. Untuk interaksi mendapatkan bintang di tes. Kemudian motor itu akan ditaruh sini untuk membukakan kunci. Di sini juga terdapat beberapa tab atau jebakan, diantaranya yaitu swing dan juga spike trap. Dan trap itu akan dijelaskan oleh programming teman saya, yaitu ada. Jadi di sini ada sekitar 3 jenis trap yang berbeda. Yang pertama adalah swing trap. Ini ya apa itu akan mendamage kalau kena. Di situ ada trap
Garudanya, cuma memang belum siap untuk ditampilkan karena keterbatasan waktu. Nanti akan kami tunjukkan progresnya. Sudah jadi Pak, tinggal tambahkan sedikit polesan di aja. Nanti kami beritahukan. Itu untuk aktornya ini dari dan untuk ininya answer Garuda. Tadi ada loading screen, tapi karena gamenya emang terlalu ringan, jadi loading screen-nya sangat cepat itu tadi. Saya sebagai desainer dari level 2 akan menjelaskan mengenai level 2 di sini. Di sini level 2 itu mulai sulit rintangannya karena jalannya menyusul itu juga trapnya semakin banyak. Di sini juga saya menaruh beberapa lever buat membuka pintu. Buat mekanismenya bisa dijelaskan sama program. Jadi untuk mekanisme sini sama seperti sebelumnya. Mana akan ada spike trap dan juga swing trap di sini yang total spike trapnya kalau nggak salah ada 4 dan swing trapnya ada 3. Nah, untuk membuka dua pintu yang berada di ruangan kedua dan ruangan ketiga yang ada di kiri menggunakan lever, di mana levernya akan membuka pintu dan dalam waktu 3 detik pintunya akan tertutup kembali. Di mana bisa dibuka kembali dengan lever yang ada di temboknya. Nah, seperti yang di awal tadi sebenarnya bisa ditutup kembali, tapi kita sudah tahu. Untuk lever di sini ada di situ buka dan sama seperti sebelumnya akan tutup dalam 3 detik, mana bisa dibuka kembali. Nah, ini adalah ruangan terakhir yang jadi pintu untuk lanjutkan ke level berikutnya. Selanjutnya ini adalah level 3 dari game Developer. Di sini bertemakan Maze Labyrinth. Ini adalah map pertama yang kami buat. Jadi saya sebisa mungkin bikin mapnya sedikit sulit. Saya di sini adalah membuat mekanisme dari level berikutnya. Ini sedikit berbeda dari level sebelumnya karena hanya memiliki sedikit trap, sehingga player difokuskan untuk mencari jalan keluar dan mencari chest. Dari level 4 game GTP 3D ini, saya bekerja sama dengan teman saya yaitu Anas sebagai programmer dan juga saya sebagai desainer untuk menyusun game ini. Bedanya level 4 dengan level-level sebelumnya apa sih? Nah, bedanya itu di level 4 terdapat 3 kunci. Setiap kuncinya itu memiliki 3 warna yang berbeda. Kenapa kok ada warnanya? Jadi di level 4 terdapat beberapa pintu. Jadi kita harus mencari semua kunci dulu untuk membuka satu persatu pintu. Dan untuk mekanisme akan dilanjutkan oleh Ana. Terima kasih. Di sini seperti yang dibilang oleh teman saya Rosa, saya bertugas untuk memprogram level 4. Tidak jauh berbeda dari level-level sebelumnya. Ada trap seperti X-Wing dan Spy Trap dan chest, begitu juga dengan pintu-pintu ini. Nah, jadi si player ini harus mencari kunci yang sudah disebar di seluruh area dungeon untuk membuka pintu-pintu ini.
trapnya iya. Stepnya hanya berupa bicara stepnya hanya berupa apa, yang racun sama backtrap itu terus apa? Apa? Apa yang itu? Sekian presentasi dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab maupun kritik dan saran dari Bapak Guru Pemuji. Kami persilahkan. Sama persis dengan yang studi nggak? Maksudnya Kalau yang setahu saya di studi itu lebih ke petualangan seperti di Mario gitu Pak. Cuma ada penyerangan-penyerangannya gitu. Jadi ini dikembangkan lebih petualangannya lebih beda. tapi nggak ada namanya di sini nanti misalnya nih nggak muncul yang semacam kayak satu musuh Oh, belum Pak. yang Belum. namanya ya. Tapi rencananya direvisi dulu. Sebelum ke atas. Jadi ini masih menjadi pemanasan untuk para pemain. Tapi untuk combatnya saya sudah buat ada mekanisme ya. Kalau kita klik kanan itu dia sudah bisa nyerang, tinggal menunggu musuhnya saja. Musuhnya apa nanti? Kalau di saya kanan itu dia apa? Iya, monster-monster dulu. Iya, soalnya petualangan di hutan gitu Pak temanya. Paling di kastil. Iya, di ruang bawah tanah. Bintangnya belum aktif. Jadi bintangnya itu bisa aktif kalau kita ngambil tes yang harga karunnya gitu Pak. Itu harus dibuka dulu baru kita dapat bintangnya. Ini bawah dia. Kalau muncul bintang di mana satu yang kedua? Terus apa setelah 3 bintang itu yang terjadi? Untuk setelah 3 bintang tadi itu seperti yang saya bilang tadi itu sebenarnya opsional Pak. Tapi kalau mau dikembangkan seperti kalau kita mengambil 1 bintang kita dapat misalnya membuka senjata itu mungkin kita bisa kembangkan. Saat ini kalau Bapak pernah main game Angry Bird itu sebenarnya bintangnya juga opsional Pak. Mau bintang 1 itu sebenarnya sudah bisa ke stage selanjutnya. Jadi untuk sekarang masih untuk pelanggan skenario nanti seperti apa? Rancangannya? Nah, kalau Belum ada. mungkin belum ada Pak. Tapi ya mungkin kalau ada bintangnya misalnya terkumpul akan membuka skin gitu atau enggak membuka koin untuk bisa membeli senjata seperti itu Pak. Atau enggak Kalau ini masih belum ya? Sekarang masih belum. Di sini juga saya juga membuat ini ya tembok yang dilalui jika tembok itu menghalangi player akan semi transparan. Nah, mungkin para hakim di sini menyadari kok ini animasinya kaku sekali, langsung tidak ada transisinya dari yang tembok yang solid ke transparan itu kenapa? Itu karena material dari tembok tersebut itu terhubung langsung dengan modelnya. Jadi saya tidak bisa langsung mengubahnya. Jadi yang saya lakukan hanya mengubah materialnya, tidak bisa mengubah value dari transparansi material tersebut. Levelnya sampai 10. Sebenarnya harusnya lebih Pak. Nah, level 10 itu tadi kami bilang baru ada musuhnya di level 10. Kalau kita mau tambah sebenarnya bisa lebih saja. Di tengah-tengah mungkin ada nemu nanas terus nambah nyawanya, enggak. Oh iya bisa Pak. Sangat Nambah nyawa berarti bisa. sangat mungkin bisa. Kalau nggak ada nambah nanti dolim ya kan ya. Ya biar sulit mungkin parkirnya. Nyawanya tadi yang putih. Nyawanya yang hijau Pak, untuk energi Yang atau putih. stamina yang dulu. Yang stamina putih. Iya Pak. Itu habis bisa naik lagi stamina. Karena kita bisa istirahat. Karena stamina gambarnya belum ada. Iya. Ini nanti nggak istirahat jalan terus. Kalau jalan kan cuma jogging. Naik lagi berarti. Naik lagi. Itu sebenarnya itu
sprint Pak. Sprint itu kan kalau kita tahu kan itu kan berlari secepat-cepatnya Pak. Jadi sangat menghabiskan stamina. Kalau dia cuma jogging biasa ini ya mungkin sejam. Bisa sampai semabut ini kalau Kalau ini sudah saya sedang kalau misalnya energinya sudah bukan habis sudah 10%, dia sprintnya bakalan otomatis. sprintnya akan berhenti sendiri. Coba gimana? Coba sprint. Ya bolak-balik. Nah itu berhenti Pak sprintnya Pak Dari. Oh, otomatis berhenti naik stamina naik. Nggak ada rencana untuk nyari temannya, pasangan cuma satu orang ini. Karena sesuai alur ceritanya tadi, dia cuma satu orang. Garuda tadi mau ditunjukkan Sini. itu harusnya kan Garuda ya? Iya. Nah, ini masih sudah jadi, cuma tinggal dimulai sedikit. Yang ada ke sana itu yang 2D-nya. Ya, ini ada gambar. Ini 2D-nya, kalau yang sebelumnya tadi itu adalah 3D. Garuda ayam. Yo. Tulisannya melongso, kayak melongso tapi gambarnya bebek tuh. Tapi itu apa sih maksudnya? Sayap. Itu bukan loh. Bukan jumlah Pak. Protektornya. Itu bawa apa? Bukan tameng. Tapi kita video. Itu tadi dia tidak membawa apa-apa. Untuk digambarin dia tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kita mau dia bawa pedang juga bisa saja. Wah. Ini cuma Skillnya kamu desain kasarannya tanpa senjata atau atribut apapun Pak. Jadi model karakternya saja. Tanpa senjata, tanpa tameng. Tanpa tameng, terus apa baju? Ada. Kayak kan baju di rumah, ya kan di baju pas waktu bertempur kan ada sepeda. Oh, armor Pak. Nah, armornya itu. Ya kepalanya kalau bisa dirubah. Menempel itu. Lah iya Pak. Ya itu kan loh ayam melongso tapi ya. Nah ini kan ayam Pak namanya, bukan apa? Cari referensi kayak karakter Garuda yang keren. Kayak sekarang kan yang lagi trennya di helm JBX punyanya Jokowi itu gambarnya Garuda itu juga keren. Ya. Roy. Harus mengikuti mengikuti perkembangan desain. Ya. Itu ya maka dari itu kalau itu yang di dalam JPX itu kan keren. Jadi Garudanya meskipun gambar kayak apa gambar stiker tapi dia kayak timbul 3D keren gitu. Ya, maka dari itu Garudanya kalau bisa ya itu kan kepalanya kemudian dikasih nanti kalian kasih apalah yang keren yang menarik terus kemudian apa yang nyambung dengan judul karyanya ya wis lah masuk anak 10 gini yang lain cuma 3 buat desain kepala masuk nggak bisa ya maka dari itu harus lebih kalian bersepuluh masuk kalah yang 3 kan nggak mungkin ya kan harus solid yang 10 makanya harus disempurnakan yang keren banget ya coba untuk lampu magnet ya itu ya maka dari itu masukannya ya dimaksimalkan ya itu sih kalau dari saya karena kan eman orang 10 masuk ke desain begitu saya juga bisa sekarang masuk desain jadinya 3D-nya ya Pak. Tapi kan kalau cuma gambar gini aja kan ya ini warisan soalnya ya warisan kakak kelas. Ya 3D-nya harus lebih bagus. Gue harus coba di kombinasi. Ya biar aku ya. Boleh kan kita yang tadi ya. Mulai lagi.
sampaikan dari tadi itu pameran tadi apa ending terakhirnya itu dalam umumnya dalam konteks pembelajaran atau umum ya banyak game. Untuk endingnya mungkin karena si Garda ini menemukan penamaan untuk tulus-tulus dan mengenalkan warga desa Suryapura yang berada di negeri biasa. Ya mungkin lebih ke jalan pantang menyerah gitu, harus tetap sehat. Menggunakan menggunakan pikiran 100% untuk menyelesaikan hasilnya. Negeri apa? Biasa. Negerinya? Baik, nama biasa. Ada hubungannya dengan sejarah? Tidak ada. Anies tadi yang 2D ada saja apa saja. Saya bikin mapnya Pak Dua. Jadi teman-teman biar ada konteks bikin mapnya. Pakai apa? AI. Pigman. Oke. Kalau dari game sebelumnya kira-kira game lagu ini enggak? Kalau dari game tadi perbedaannya Dua